Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis fundamental dua emiten dari sektor yang berbeda, yaitu PT Aneka Tambang Tbk Antam di sektor pertambangan dan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk AMRT di sektor retail. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah anggota kelompok kami yang terlibat dalam penyusunan materi ini. Saya Inayati Nada. Saya Rani Aprilia. Saya Talida Rahmawati. Saya Raffi Darmawan. Saya Siti Nurul Ramadhani. Dalam analisis ini, kami memilih Antam karena kinerjanya dipengaruhi harga komoditas dunia, sedangkan AMRT karena sektor retailnya stabil dan erat dengan kebutuhan harian masyarakat. Analisis ini bertujuan membandingkan kinerja keuangan, valuasi, dan prospek investasi kedua saham berdasarkan data tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026. Dan melalui perbandingan ini, kita akan melihat perusahaan mana yang kinerjanya lebih menarik bagi investor. Presentasi kami terbagi menjadi 5 bagian utama: profil perusahaan, grafik dan tabel, harga wajar, ringkasan analisis, serta rekomendasi investasi di akhir sesi. Profil perusahaan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. PT Aneka Tambang Tbk adalah BUMN pertambangan di bawah naungan Main ID yang didirikan pada tahun 1968 dan melakukan IPO pada tahun 1997. Perusahaan ini bergerak secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran komoditas mineral strategis seperti nikel, emas, perak, bauksit, dan alumina. Dengan wajah operasi yang tersebar di Sulawesi, Maluku, Jawa, dan Kalimantan, Antam kini memiliki posisi strategis dan prospek pertumbuhan yang kuat dalam mendukung hilirisasi industri baterai kendaraan listrik global. Profil perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan retail modern terbesar di Indonesia yang mengoperasikan jaringan minimarket Alfamart. Didirikan pada tahun 1989 dan melantai di Bursa IPO sejak 2009. Perusahaan ini berfokus pada perdagangan retail barang kebutuhan pokok sehari-hari, didukung oleh ribuan gerai di seluruh Indonesia, serta berbagai anak usaha di bidang e-commerce, logistik, dan kesehatan. AMRT terus berekspansi secara digital dan terintegrasi melalui layanan transaksi elektronik, pembayaran digital, hingga sistem waralaba. Dijelaskan pada grafik ini terlihat perkembangan rasio PE dan ROI Antam selama tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026. PE ratio Antam menunjukkan tren menurun hingga mencapai 4,85 kali pada Q1 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa saham Antam semakin murah secara valuasi dibandingkan laba yang dihasilkan perusahaan. Sementara itu, ROI meningkat signifikan menjadi 33,73% yang menunjukkan keuntungan dari modal pemegang saham semakin baik. Kombinasi valuasi yang murah dan profitabilitas yang meningkat menjadi sinyal positif bagi investor. Selanjutnya, pada Alfamart, PE rasio juga mengalami penurunan menjadi 12,11 kali pada Q1 2026. Namun, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Antam. Dari sisi ROI, Alfamart mencatat peningkatan menjadi 21,61% yang menunjukkan perusahaan tetap mampu menghasilkan laba yang baik bagi pemegang saham. Meskipun demikian, tingkat profitabilitas dan efisiensi pengembalian modal Alfamart masih berada di bawah Antam. Wajar saham merupakan nilai intrinsik suatu saham yang diperoleh berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Harga wajar digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah suatu saham berada dalam kondisi undervalued, fair valued, atau overvalued dibandingkan dengan kinerja fundamentalnya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh harga wajar saham ANTM sebesar 2.750 per saham, sedangkan AMRT sebesar 1.255 per saham. Dari sisi fundamental, ANTM menunjukkan kinerja yang lebih kuat dibandingkan AMRT. Hal ini terlihat dari tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, yaitu ROE, ROA, NPM, dan OPM, yang menunjukkan bahwa ANTM lebih efektif dalam mengelola aset dan modal untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, ANTM juga memiliki valuasi yang lebih menarik dengan nilai PER dan PBP yang lebih rendah, sehingga saham ini dapat dikatakan memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dari sisi struktur modal, ANTM juga memiliki kondisi lebih sehat dengan DER sebesar 56,65%, lebih rendah dibandingkan AMRT sebesar 130,14%. Hal ini menunjukkan bahwa ANTM memiliki tingkat ketergantungan terhadap utang yang lebih kecil. Sementara itu, AMRT memiliki
karakteristik bisnis yang berbeda. Sebagai perusahaan retail, AMRT memiliki bisnis yang lebih stabil dan defensif karena bergerak pada sektor kebutuhan sehari-hari. Meskipun tingkat profitabilitasnya berada di bawah ANTM dan valuasinya lebih tinggi, investor tetap memberikan nilai lebih karena melihat prospek pertumbuhan perusahaan yang konsisten dalam jangka panjang. Namun, AMRT perlu memperhatikan tingkat untungnya yang lebih tinggi agar tetap mampu menjaga kinerja keuangan dan efisiensi operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa ANTM lebih unggul dari sisi fundamental, valuasi, dan struktur modal. Sedangkan AMRT lebih unggul dari sisi stabilitas bisnis. Harga wajar kedua saham tersebut mencerminkan karakteristik masing-masing perusahaan serta tingkat resiko dan peluang yang berbeda bagi investor. Jadi, untuk analisis Antam ini, net profit margin-nya meningkat menjadi 11,62%. Dan operating profit-nya menjadi 15,36%. Untuk return on asset-nya menjadi 21,53% dan return on equity-nya mencapai 33,73%. Rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa Antam mampu menghasilkan laba yang tinggi dan mengelola aset serta modal secara efektif. Dari sisi valuasi, price to earning ratio dan price to book value-nya yang relatif rendah menunjukkan bahwa saham Antam masih tergolong menjadi menarik secara harga. Namun demikian, investor juga perlu memperhatikan kenaikan debt to equity ratio menjadi 56,65% yang menunjukkan peningkatan penggunaan utang. Sedangkan pada saham AMRT ini, profitabilitas perusahaannya relatif lebih stabil dengan net profit marginnya sebesar 3,5%. dan operating profit marginnya sebesar 4,10%. Untuk return on asetnya sebesar 9,39% dan return on equity-nya sebesar 21,61%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap menghasilkan keuntungan yang konsisten. Namun dibandingkan dengan Antam, margin keuntungan AMRT ini lebih rendah karena karakteristik bisnis retail yang memiliki volume penjualan tinggi tetapi marginnya tipis. Selain itu juga debt to equity rasionya pada AMRT ini mencapai 130,14% yang menunjukkan tingkat leverage-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Antam. Lalu selanjutnya untuk perbandingan fundamental, jika dibandingkan secara langsung pada Q1 2026, Antam unggul pada hampir seluruh aspek profitabilitas dan valuasi. Antam memiliki PE rasio dan PBV yang lebih rendah sehingga sahamnya lebih murah secara valuasi. Selain itu, NPM, ROA, dan ROI Antam juga lebih tinggi dibandingkan Alfamart, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik. Di sisi lain, Alfamart menawarkan karakter bisnis yang lebih stabil karena berasal dari sektor retail meskipun tingkat keuntungan yang dihasilkan tidak sebesar Antam. Dengan demikian, Antam lebih menarik dari sisi pertumbuhan dan validasi, sedangkan Alfamart lebih cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas bisnis. Demikian pemaparan analisis fundamental Antam dan AMRT dari kelompok kami. Semoga memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya rasio keuangan dalam keputusan investasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.